Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Penguji PPK dalam jabatan Batch 2 kategori 2 tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Ririn Rihmawati. Saya selaku guru SD Negeri 2 Kalangunggo, Kecamatan Nyaringan, Kabupaten Grobogan, sekaligus mahasiswi PPK dalam jabatan Batch 2 kategori 2 tahun 2023 Universitas Islam Negeri Salatiga. Pada hari ini, Rabu tanggal 31 Januari tahun 2024, saya akan melakukan praktek pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPK dalam jabatan Batch 2 kategori 2 tahun 2023 dengan mengambil materi indahnya nama-nama Allah dengan submateri sikap peduli sebagai implementasi pemahaman makna Asmaul Husna. Untuk lebih jelasnya, berikut video pembelajaran yang saya lakukan. Mohon kepada Bapak Ibu penguji untuk masukannya agar saya lebih baik ke depannya. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa bersama-sama. Silahkan ditutup doa. Sama-samanya, Syukur mulai. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana kabarnya anak-anak? Baik, luar biasa. Alhamdulillah. Apakah hari ini masuk semua? Kenapa? Oh, ada yang tidak masuk, siapa? Kenapa udah gak masuk? Gak izin. Oh, sakit. Besok kita tengok bersama ya. Nah, anak-anak, kemarin masih ingat gak kita belajar tentang apa? Asmaul Husna. Masih ingat apa arti Asmaul Husna? Apa artinya? Nama yang baik. Nama-nama yang baik dan agung bagi Allah. Nah, untuk hari ini kita akan belajar mengenai sikap peduli sebagai implementasi dari pemahaman makna Asmaul Husna. Tujuannya apa pembelajaran hari ini? Tujuannya melalui tayangan video nanti anak-anak bisa mengimplementasikan pemahaman makna Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak sudah siap buat belajar? Sudah. Oke, kalau gitu tambah 1, tambah 2, tambah 3, tambah 4, konsentrasi. Nah, Bu Riri akan menayangkan video pembelajaran yang menjelaskan Asmaul Husna. Nanti anak-anak diharap untuk mengamati video tersebut dengan baik. Kemudian anak-anak Bu Riri ajak untuk diskusi, oke? Bagaimana kita menerapkan makna Asmaul Husna sebagai implementasi sikap peduli dalam kehidupan kita. Siap anak-anak? Anak-anak bisa menyiapkan alat tulis, kita akan menayangkan videonya. Kita simak bersama-sama. Akhlak mulia. Hari Minggu pagi ini cuaca sangat cerah. Langit terlihat biru. Udara sejuk. Okto mana ya? Padahal kita sudah janjian berkumpul di taman jam 9. Tahu ya? Aku juga tidak tahu. Sekarang sudah hampir jam 10. Tak biasanya Okto terlambat. Dia biasanya datang tepat waktu. Bagaimana kalau kita pergi ke rumahnya saja? Boleh juga. Akhirnya, 3 sahabat ini memutuskan untuk pergi ke rumah Okto. Di tengah jalan, Indra tiba-tiba saja berhenti. Hei, bukan itu Okto? Di mana? Iya, sepertinya itu Okto.
Benar saja, yang mereka lihat adalah Okto. Sedang apa dia? Okto terlihat berjalan bersama seorang ibu hamil. Kedua tangannya menatang keranjang belanja yang penuh berisi sayuran. Indra, Nadia, dan Dorita pun memanggil Okto. Okto, hei Okto. Sedang apa kamu? Okto mendengar teriakan, dia memanggil-manggil namanya. Sudah itu, Ia pun menoleh. Okto, kami baru saja mau menjemputmu ke rumah. Kami sudah menunggumu dari tadi. Tapi kamu tidak datang juga. Kamu habis belanja. Mereka bertiga memberondong Okto dengan banyak pertanyaan. Maaf ya teman-teman. Oh iya, perkenalkan dulu. Ini adalah Ibu Lia, tetangga baruku. Halo adik-adik, kalian pasti teman sekelas Okto ya? Jadi, sewaktu aku berjalan menuju taman, aku melihat Ibu Lia yang membawa banyak sekali pelajaran dan kelihatan kelelahan. Aku pun menawarkan diri untuk membantu membawa barang belanjaannya. Iya, ibu sungguh terbantu. Untung ada Okto yang membantu membawa barang belanjaan ibu. Oh begitu. Kalau begitu, biar kami juga ikut membantu Ibu Lia membawa belanjaan yang lain. Iya, biarkan kami ikut membantu juga. Benar, ibu tidak usah membawa apapun. Wah Okto, kamu sungguh beruntung mempunyai sahabat-sahabat yang baik. Terima kasih sebelumnya. Keempat sahabat itu pun membantu Ibu Lia dengan membawakan barang-barang belanjaannya. Sepanjang perjalanan, mereka bercanda dengan ringan. Sesekali, mereka membahas rencana penjelajahan nanti siang. Dan terkadang, mereka bernyanyi bersama. Tak lama kemudian, mereka sampai di rumah Bu Lia. Nah, kita sudah sampai. Masuklah dulu untuk istirahat. Sementara Ibu Lia masuk ke dalam rumah, keempat sahabat itu menunggu di teras depan. Okto, kamu tadi terlambat lama sekali. Tapi karena kamu berbuat baik, kami semua akan memaafkanmu. Maaf ya kawan. Mengapa tadi kamu membantu dirinya? Bukankah belanjaannya berat? Okto kemudian menjelaskan kepada teman-temannya. Kalian pasti lupa pada pelajaran terakhir dari Ibu Guru. Itu tadi salah satu contoh anak mulia. Coba kalian ingat-ingat lagi deh. Benar sekali, anak Indonesia yang hebat harus memiliki karakter akhlak mulia. Selalu membantu orang yang membutuhkan, meskipun itu sangat sederhana. Misalkan saja, membantu membawa barang dari seorang ibu hamil, memberikan bangku di bus umum untuk orang tua, atau hanya sekedar mengambilkan barang yang jatuh. Wah, benar. Kau hebat, Okto. Mendengar gelak tawa anak-anak, pesan dari cerita ini adalah bantulah setiap orang yang membutuhkan pertolongan tanpa mengharapkan imbalan. Halo anak-anak. Gimana? Sudah disimak dengan baik? Sudah. Selanjutnya, Bu Riri punya tugas buat anak-anak. Nah, sebelum itu, Bu Riri pengen tahu apakah ada yang mau bertanya? Iya, siapa yang bertanya? Iya, Bu Riri, silakan. Manfaat sikap peduli. Kira-kira kalau kita peduli manfaatnya apa ya? Kira-kira kita jadi lebih rukun nggak? Kalau peduli itu bisa nggak jadi rukun? Apa jadi permusuhan? Jadi rukun. Nah, selain membuat kita hidupnya damai, rukun, kemudian manfaat yang kedua ini akan menumbuhkan rasa kasih sayang. Oke, kalau kamu peduli dengan temanmu, dengan sesama, nah akan menumbuhkan rasa kasih sayang dan akan
senantiasa membantu dengan ikhlas. Manfaat yang ketiga, kira-kira kalau kamu suka peduli dengan temanmu, suka membantu, kira-kira ya, apakah kamu itu akan lebih damai hidupnya atau tidak? Lebih damai hidupnya, hatinya juga tenang. Selain itu, kira-kira disukai temannya apa tidak? Disukai temannya, disukai orang tua kita atau tidak? Disukai. Nah, manfaatnya yaitu kita akan lebih disukai teman dan sesama. Selain itu juga kita pasti mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang mau ditanya lagi? Ya. Kenapa ya kita harus peduli? Kenapa? Kenapa anak-anak? Biar apa tadi? Tercipta hidup yang harmonis. Kalau kita hidupnya harmonis, pasti kita semua ini akan menjadi manusia yang penuh kasih sayang. Ada yang mau bertanya lagi? Sudah? Boleh Bu Riri lanjut? Nah, untuk selanjutnya, anak-anak, Bu Riri kasih tugas untuk mengaplikasikan nilai-nilai Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian anak-anak bisa menggunakan smartphone-nya. Sudah bawa? Sudah. Smartphone-nya boleh dikeluarkan. Bu Riri minta anak-anak searching di Google, tentang menggambarkan situasi konkret di mana itu menunjukkan sikap yang peduli sesuai dengan Asmaul Husna. Anak-anak kemudian bisa menuangkannya dalam bentuk poster. Yang kedua, anak-anak membuat penjabarannya. Silahkan ditulis. Anak-anak sudah bawa yang ditulis itu kemarin. Ada kertas manila, ada pewarna. Sudah. Silahkan dikeluarkan. Kerjasama harus kompak. Silahkan dikeluarkan kertas manilanya, pewarnanya. Oke, smartphone-nya dikeluarkan, HP-nya.
Sudah selesai ya? Saatnya kita untuk presentasi. Kita mulai dengan kelompok dulu ya. Oke, kelompok 4 silakan berdiri dan dimulai presentasi. Waalaikumsalam warahmatullahi beberapa cara yang kita lakukan untuk mengurangi risiko terjadi yang artinya jadi untuk kelompok laki-laki kita harus senantiasa beramal saleh ya intinya ya. Oke, tepuk tangan buat kelompok laki-laki. Sekarang kita lanjut ke kelompok 3. Pertama Al-Muqaddim. Oke, silakan berdiri. Berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah diskusi dari kelompok kami mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Kita sama mengamalkan al-Muqaddim dalam kehidupan sehari-hari mereka adalah dengan mendahulukan kepentingan umum atau banyak orang daripada kepentingan pribadi atau diri sendiri karena akan mendapat positif bagi kehidupan. Oh, jadi kelompok Al-Muqaddim ini mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi intinya ya. Oke, tepuk tangan buat kelompok Al-Muqaddim. Sekarang kita lanjut. Sekarang kita lanjut kelompok 2. Kelompok Al-Muqtadi. Silakan.
Ini dari kelompok kami yang menjadikan Allah sebagai pelindung, berlomba-lomba dalam kebaikan, optimis dan bersyukur dalam mengejar cita-cita sebab Allah lah yang mengerti segalanya. Tidak sombong terhadap kesuksesan, karena Allah lah yang menentukan dan sangat mudah baginya untuk mengubah semuanya. Oke, lomba Al-Qadir jadi intinya yaitu berlomba-lomba dalam kebaikan seperti halnya membantu orang lain. Terima kasih, kita kasih tepuk tangan buat lomba Al-Qadir. Inilah diskusi kami berusaha menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain dalam kehidupan sehari-hari, berusaha membantu teman di sekolah atau keluarga di rumah dengan ikhlas dan saya yang santun. Iya, jadi kelompok satu intinya kita membantu ibu di rumah, membantu orang tua di rumah, dan membantu teman di sekolah ya. Tepuk tangan buat kelompok As-Somad. Kita refleksi bersama, jadi implementasi Asmaul Husna yang kita pahami yang pertama As-Somad, sikap pedulinya apa? Membantu orang tua dan membantu sama teman. Membantu orang tua, membantu sama teman. Terus kalau Al-Qadir apa? Berlomba dalam kebaikan. Membantu dalam kebaikan. Kalau Al-Muqaddim apa? Berlomba dengan hukum atau dengan diri sendiri. Iya, kalau dari Al-Baqi apa? Ya, nama saya dan juga bisa dari rahmat Allah. Untuk selanjutnya, ini akan mengevaluasi dari pemahaman anak-anak ya. Evaluasi yang pertama, apakah anak-anak senang untuk pembelajaran kali ini? Menarik tidak kalau kita belajarnya pakai nonton video? Menarik. Terus kita searching pakai smartphone. Suka? Oke. Untuk selanjutnya, anak-anak tolong siapkan kertas. Bu Riri akan memberikan soal. Anak-anak sejauh mana pahamnya pembelajaran hari ini? Soalnya ada 5. Di kertasnya tulis nama, tulis nomor presentasi, tulis kelasnya ya. Ada 5 soal. Yang pertama, sebutkan 3 contoh sikap peduli dari Asmaul Husna yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita sudah belajar kan? Jawabnya banyak. Terus manfaat sikap peduli. Masih ingat tidak tadi manfaatnya? Yang ketiga, jika kamu lihat temanmu yang sedang kesusahan, tolong tindakan apa yang kamu lakukan jelaskan. Yang keempat, Andi adalah anak yang peduli, dia selalu
Sudah, Bu. Ya. Oke anak-anak, pelajaran hari ini sudah cukup bagus anak-anak. Sudah banyak yang paham akan arti sikap peduli. Anak-anak sudah tahu contoh-contoh sikap peduli dari masing-masing Asmaul Husna. Nah, apakah anak-anak ada yang mau bertanya? Tidak. Jadi yang mau bertanya, berikan kesempatan terakhir ini. Tidak.